Malam ini kita coba lanjutkan bahasan kita, masih di pembahasan fiqh terapan di surah Al-Fatihah, dan kita ada di bagian terakhir. Jika kita selesaikan ini, boleh jadi malam ini pun kita akan mengambil pengantar surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Kita coba akan fokus pada kajian kita. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk memudahkan dibahas, dipahami dan diamalkan oleh kita setelah selesai membahas kajian ini, insyaallah. Saya mohon izin kita langsung kepada pembahasan utamanya. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Mengacu pada pembahasan hukum yang pertama, kita telah membahas tentang status bacaan Bismillahirrahmanirrahim terkait dengan surah Al-Fatihah, juga penyertaannya di dalam setiap surah di dalam Al-Quran. Dan telah kita bahas klasifikasi pendapat ulama terkait dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baik pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, pendapatnya Al-Imam Malik, juga pendapatnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita belum menemukan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal di pembahasan yang telah lalu. Setelah kita ketahui Al-Imam Asy-Syafi'i menjadikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bagian surah Al-Fatihah, juga termasuk dalam bagian setiap awal surah, dengan dalil-dalil yang telah kita kemukakan. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Ibnu Abbas bertanya, adakah pemisah di antara surah-surah Al-Qur'an itu? Maka diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, dan pernah disandingkan dengan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan ketika Nabi membacakan itu disandingkan pula dengan Al-Fatihah dari Alhamdulillahirabbil alamin, disandingkan dengan setiap surah, maka beliau memasukkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bacaan Al-Fatihah dan dalam setiap surah. Kemudian kita telah bahas juga bahwa pendapat Al-Imam Malik, ya rahimahullah, beliau tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kategori bersanding dengan atau termasuk dengan Al-Fatihah, juga dengan setiap surah, ya, dengan dasar yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa beliau bersandar pada hadis-hadis awal ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim belum diturunkan, sehingga seringkali terkutip yang mengikutkan pada pendapat beliau hadis-hadis tentang sahabat salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi penting saya sampaikan pula, tolong dicatat dengan baik bahwa hadis-hadis yang digunakan ini periode masa-masa awal sebelum Bismillahirrahmanirrahim diturunkan. Dan dalam prakteknya pun setelah itu Nabi terekam dalam 70 hadis kurang lebih, ya, kadang membaca jahar Bismillahirrahmanirrahim, kadang dibaca sir Bismillahirrahmanirrahim, kadang tidak dibaca sama sekali, kadang dibaca rakaat pertama, kadang dibaca selanjutnya tidak. Ini yang menjadikan para ulama pun memilih mana yang paling mudah untuk mereka terapkan. Jadi ketika misalnya Imam Malik tidak membaca bismillah, bukan berarti ini pendapat Imam Malik, tapi mengambil referensi dari Nabi yang saat membaca tidak menggunakannya. Dalilnya ada. Jelas ya? Juga ketika kita menemukan Al-Imam Asy-Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan pendapat pribadi, tapi mengambil dalil yang memang pernah tersambung pada Nabi. Nabi membacakan Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga pendapat Al-Imam Abu Hanifah, ya, yang menyertakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam bacaan sir, ya, ataupun juga jahar dengan sir dan tidak dikencangkan. Sekarang kita akan masuk pada bagian kedua. Setelah mengetahui status Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dia diturunkan kalimat ini sebagai pemisah di antara surah-surah dalam Al-Quran. Surah Al-Quran ada berapa? 114, kan? Baik, Al-Fatihah termasuk? Masuk. Al-Baqarah? Masuk. Ali Imran? Masuk. Sampai An-Nas. Jadi Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bernilai ibadah dalam membacanya.
Itu nanti perbedaan dengan kalimat-kalimat lain termasuk hadits qudsi. Baik, karena itu setiap kemudian diturunkan surah-surah setelah periode pertanyaan itu maka disertakan bismillahirrahmanirrahim. Sampai sekarang di mushaf pun dituliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim sebelum setiap surah kecuali surah 9 At-Taubah atau disebut juga dengan Al-Bara'ah, ya. Saya pernah jelaskan ini kenapa surah 9 tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, karena surah ini diturunkan izin untuk membela diri ketika diserang. Diizin membela. Karena diizinkan, maka mulailah terjadi kemudian ketahanan, ya, pertahanan militer. Maka membela, kalau ada yang nyerang, kemudian membela, maka terjadilah kemudian apa yang diistilahkan dengan peperangan, ya, apa yang diistilahkan dengan proses militer dan sebagainya. Jadi aspek turunnya ayat ini untuk pembelaan. Karena itu saya sering simpulkan dalam Islam, tidak ada serangan-serangan tanpa alasan. Jadi jihad itu bukan melukai, bukan menyerang tanpa alasan. Kalau Anda ngaji dimanapun, menemukan pengajian menyuruh Anda untuk membombardir tempat tertentu, merusak tempat tertentu dengan kerangka jihad, tidak dibenarkan dalam konteks agama, maka tinggalkan kumpulan-kumpulan itu. Boleh jadi itu akan menjerumuskan kita pada nistapa yang lebih dalam. Paham ya? Makanya kalimatnya dibuka dengan bara'atum minallah. Ya, turun izin. Ya, Allah bersih. Ya, Allah memberikan izin sekarang bagi Anda untuk membela diri, termasuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun diizinkan untuk berperang, perang itu kan tidak mengandung kasih sayang. Sering saya ilustrasikan, nggak ada orang perang menerapkan teori kasih sayang. Kalau diterapkan teori kasih sayang, nggak ada yang mau nembak. Ya, karena emang sayang, rasa kasihnya terlampau dominan sehingga tidak mengeluarkan kemudian aspek-aspek kekerasan dalam perang. Di mana-mana perang itu keras, tidak ada yang lembut. Gak ada orang perang pakai pedang lembut, gitu kan? Atau nembak minta izin dulu, izin tembak ya, misalnya nggak ada. Nembak ya nembak, bom ya bom. Karena memang sifatnya keras, maka tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang Rahman dan Rahim mengandung unsur sayang di dalamnya. Ini pun menandakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya tidak menyukai pertumpahan darah. Kalau bukan untuk membela diri, tidak akan diizinkan untuk berperang. Saking rahmannya Allah, saking rahimnya. Karena itu jika ada orang sengaja menumpahkan darah orang lain, itu langsung disebutkan keterangan dalam Al-Quran di surah keempat An-Nisa itu, ya, di ayat 92 sampai 93, seperti orang yang sudah pesan kapling neraka jahanam. Kapling neraka jahanam, bayangkan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap orang beriman, satu orang aja, korbannya satu orang, apalagi orang beriman, fajazaohu jahannam, maka dia seperti pesan kafling di neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, enggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi, 3, dimurkai oleh Allah. Yang keempat, wala'anahu, dilaknat. Yang kelima, wa'adda lahu 'adzaban 'azima. 5 konsekuensinya. Orang beriman mana yang cita-cita masuk neraka jahanam enggak pernah keluar? Orang beriman mana yang bercita-cita dilaknat oleh Allah? Orang beriman mana yang bercita-cita, maaf, dimurkai Allah dan dijanjikan azab yang berlipat? Gak akan mungkin ada. Mustahil. Ya, karena itu, walaupun diizinkan, sifatnya pembelaan, supaya tidak tumpah dan muncul madarat yang lebih besar. Karena itulah orang yang membela nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dengan niat ibadah, tinggi pahalanya. Dia mengorbankan jiwa untuk maslahat, makanya disebut syahid. Itu ketinggiannya. Ya, tapi kalau tembak orang, bunuh orang walaupun dia meninggal juga, itu konyol namanya. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi fikihnya mesti sampai ke dalam tahap-tahap itu, supaya kita mengerti mana yang dibenarkan agama, mana yang dilarang. Ya, karena itu saya tidak ingin dengar lagi ada bom panci, bom kulkas, bom oven, bom setrika, macam-macam. Nah, itu tinggalkanlah. Semoga Allah menghentikan semua itu dan memberi hidayah kepada kita semua dalam kebaikan. Termasuk kalau itu pun, awas, direncanakan atau dibuat oleh sementara kalangan tertentu. Untuk menciptakan hal semacam itu, dosanya lebih besar lagi itu. Lebih besar lagi. Ya, karena itu rumus gampangnya, kalau ada ajakan-ajakan pada demikian, cepat tinggalkan. Tapi menariknya, jumlah surah berapa dalam Al-Quran? 114. Setiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang At-Taubah, Al-Bara'ah, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Berarti jumlah Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 113. Ternyata jumlahnya dalam Al-Quran tetap 114. Satu lagi ditemukan di surah An-Naml yang ayat ke-30 itu.
wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya sempurna. Sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Anda hitung pun tetap jumlahnya 114. Sesuai dengan jumlah semua surahnya. Itulah di antara mukjizat Al-Qur'an. Kalau bukan firman Allah, mustahil menemukan kesesuaian-kesesuaian demikian. Nanti kalau sudah bahas pada kalimat-kalimat tertentu, saya akan tunjukkan beberapa fakta ilmiah. Nanti misalnya, berapa disebutkan daratan dalam Al-Quran, berapa kali disebutkan lautan. Lalu Anda presentasikan persis sama secara geografis. Sekian persen daratan di bumi, sekian persen lautan. Mustahil bisa ada yang begitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Nanti banyak isyarat. Misal, nafsu disebutkan 115 kali. Lawannya takwa 115 kali. Yang mendorong takwa, malaikat disebutkan 88 kali. Yang mendorong nafsu, setan disebutkan 88 kali. Sempurna semuanya. Nanti saya tunjukkan beberapa bagian-bagian yang lain. Berapa kali malam disebutkan dalam Al-Quran, berapa kali siang disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu nanti kita akan temukan ketika kita masuk pada detil-detil kajiannya. Baik, hukum yang kedua, setelah mengerti tentang status Bismillahirrahmanirrahim, bahwa statusnya di sini terbuka. Ya, terbuka. Artinya ada pilihan. Anda bisa memilih membacakan, memilih tidak, dan mengetahui statusnya sebagai pemisah di antara surah. Tinggal nanti bacaan Nabi menyertai surah itu bagaimana? Apakah bacaannya dibacakan keseluruhan Bismillahirrahmanirrahim dengan surahnya? Kalau dibacakan berarti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai selesai. Termasuk baca surah lain, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Misal, apakah dibacakan jahar bismillahnya atau tidak dibacakan sama sekali, atau dibacakan sir? Itulah yang kita coba masukkan pada pembahasan yang kedua, khususnya terkait dengan bacaan basmalah di dalam salat. Ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi shalah? Apa hukum membaca basmalah di dalam salat? Ya, apa hukumnya? Ikhtalafa al-fuqaha fi qiraatil basmalah fi shalati ala aqwalin 'iddah. Para ahli fiqih, fuqaha jamaknya. Nah, saya terangkan dulu ya. Jadi kita mesti bedakan, ada ulama, ada fuqaha, ada da'i, ada muballigh, ada alim. Itu beda. Nanti terapannya pun mesti digunakan sesuai tempatnya. Jangan keliru ya teman-teman sekalian. Misal begini, kita ingin sampaikan kalimat yang pertama, ada dari yang paling dasar dulu ya. Satu muballigh. Nah, ini ya. Muballigh. Kedua da'i. Biasanya disebut da'i ya. Kemudian yang ketiga ada al-alim. Kemudian yang keempat kita masukkan faqih. Ya. Nanti ada lagi qadhi. Kita ambil 5 ini saja istilahnya. Saya perjelas dulu supaya jadi dasar pengetahuan. Jadi nanti kalau kita ingin berinteraksi tentang kebutuhan syariat agama kita, kita bisa memilih kemana kita mesti berinteraksi. Di antara sekian banyak istilah ini dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh para ulama. Baik. Kalau disebutkan muballigh, ini nomor 1. Dari kata ballagha yuballighu. Ya. Ballagha dibacanya, bukan bahasa Sunda balaga, ya. Ballagha yuballighu. Sesuatu yang menyampaikan dengan jelas. Penyampaian yang jelas. Ya. Penyampaian yang diketahui dengan terang. Sehingga kita bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Mana yang benar, mana yang salah. Karena itu seorang anak yang telah sampai pada usia bisa membedakan mana benar, mana salah, mana 100.000, mana 5.000, plus fungsinya. Ya, 100.000 terdiri dari 10.000, ada 10
fungsinya begini, begini, sehingga dia bisa mengatur uangnya. Tidak sembarangan dia keluar, bawa 10.000, masukin kotak infak misalnya, bawa 100.000, masukin lagi kotak infak, bawa 1 juta, masukin lagi satu-satu, misalnya kan? Nah, ini kan dia belum tahu fungsi. Ya, anak-anak kecil. Maka ketika dia telah sampai kepada fungsinya dengan baik, bisa membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka disebut anaknya anak baligh. Sampai masa baligh. Ya, jelas sampai sini? Baligh kadang disebut juga oleh Quran dengan kalimat rusyd. Ya, fa in anastum minhum rusyda. Sudah mendapat petunjuk untuk membedakan mana salah, mana benar. Nah, asal katanya ini dari kata balagha yablughu, kemudian ditambahkan tasydid di tengahnya, balagha yuballighu, untuk menunjukkan sesuatu yang bertahap. Jadi kalau ada tasydid di antara maknanya di ilmu sharaf, menunjukkan sesuatu yang tadarruj, sifatnya bertahap, tadarruj atau munajjam. Ya, dilihat-lihat terapannya dalam mukjizat bahasa Al-Qur'an. Kalau ada tasydid, itu artinya tidak berlangsung seketika seluruhnya, tapi bertahap. Salah satu maknanya. Contoh, kalimat hujan saat diturunkan, itu menggunakan tasydid penurunannya. Diturun itu ada anzala yunzilu, menurunkan, ada nazzala yunazzilu. Kalau anzala yunzilu, itu diturunkan sekaligus. Ya, misal, Al-Quran turun dari lauh mahfuz ke langit dunia, keseluruhan. Menggunakan anzala. Malamnya disebut malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkan dari lauh mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan bertahap sesuai dengan kebutuhan, hajat, kadang pertanyaan dan solusi. Maka turunlah kurang lebih selama 23 tahun kurang itu. Maka demikianlah ketika diturunkan ke Nabi Muhammad, kalimatnya berubah menjadi nazzala. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitab bil haq. Kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an secara bertahap supaya kamu tidak sulit menghafalkannya, supaya tidak sulit menerangkannya, supaya tidak sulit dan menjadi beban bagi umat ketika menerangkannya. Bagaimana teman-teman ketika turun Al-Qur'an seluruhnya 6.236 ayat. Di situ ada puasa, ada sholat, ada haji. Baru masuk Islam sudah mendapatkan semua beban itu. Sulit kita. Beda dengan Taurat yang sedikit, cuma 10 perintah. Beda dengan Injil yang tidak sebanyak Al-Quran. Karena itu Injil kepada Nabi Isa diturunkan langsung, tidak bertahap. Seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya, langsung tidak bertahap. Karena itu Al-Quran menggunakan nazzala, Taurat dan Injil menggunakan anzala. Teruskan ayatnya. Ali Imran ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haq. Al-Quran. Awas, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Wa anzala Taurata wal Injil. Demikian ketika Allah menurunkan hujan, kalimatnya menggunakan tasydid. Buka Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Hanya milik Allah 5 persoalan. 1. Kapan kepastian terjadi kiamat sampai waktu tepatnya? Sa'ah sering saya ungkapkan bahkan di sini, bahasa Arab sekarang disebut dengan jam. Jam itu ada menitnya, detiknya. Kata Allah, yang punya pengetahuan tentang kiamat sampai menit detiknya cuma saya. Makhluk yang lain tidak. Bahkan selevel malaikat Jibril pun yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai bertanya pada Nabi Muhammad. Bertanya, kalimatnya minta kepastian karena hari kiamat itu kan ungkapannya banyak di Quran. Ya, yaumul qiyamah, Quran surah 75. La uqsimu biyaumil qiyamah, yaumuddin. Ayat yang keempat Al-Fatihah, Malik yaumin, yaumul akhir. Ada semuanya. Tapi kalau menunjuk kepada waktu, itu menggunakan sa'ah. Maka Jibril alaihi salam bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, nomor hadis yang kedua. Mata sa'ah, kapan pastinya terjadi kiamat? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kan Anda yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di malaikat pun ingin memastikan, saya saja yang paling dekat dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad yang sangat disayang Allah, tidak punya pengetahuan. Maka tidak ada yang memastikan kapan terjadi kiamat. Jadi kalau ada isu-isu tentang hari kiamat, kapan terjadinya, antum tidur nyenyak aja. Terus saja baca Quran, ya terus tahajud. Yang ditanya persiapan apa yang kita bawa sebelum itu terjadi. Itu yang paling penting. Ya, saya pernah mendapatkan isu itu tahun 99 dan sepi di Garut itu. Ya, sampai pasar sepi. Karena konon akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Alhamdulillah ketika melewati hari itu tidak kejadian. Maka muncul isu baru, diundur tahun 2012. Alhamdulillah tidak diundur lagi ke tanggal 20 bulan 2 tahun 2020. Gitu, tadi. Baik. Nah, wa yunazzilul ghaits. Dan juga awas, hanya milik Allah kuasa untuk menentukan kepastian bagaimana cuaca diatur. Ghaits kadang ditunjukkan pada hujan. Ghaits itu segala yang bermanfaat. Jadi semua yang berasal dari Allah itu sebetulnya bermanfaat. Jikapun terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan, maka ulah manusia yang menjadikan itu menjadi musibah dalam kehidupan. Nah, yang menarik, ghaits itu diungkapkan dengan tasydid, yunazzil, bukan yunzil. Nazzala yunazzilu, anzala yunzilu. Hujan kata Allah, saya atur sebaik mungkin sesuai dengan tempatnya. Kadang di sini turun, di sana enggak. Di sini gerimis, di sini deras. Masya Allah, kadang-kadang di satu tempat, Pak, ini hujan, sebelah sini enggak. Pernah kejadian sedaerah di Indonesia, cuman di rumah si fulan aja hujan, yang lain enggak. Bayang enggak? Di atas rumah dia hujan, tempat lain enggak. Saya pernah mengalami di Tripoli, dari rumah makan jalan mau ke asrama, tiba-tiba hujan. Begitu kemudian berhenti hujan, yang paling menarik, berhenti saya satu tempat, Allahu Akbar, sebelah sini hujan, sini enggak. Jadi kita lihat-lihatan aja begini. Tapi itu yang paling nikmat. Bayangkan kalau menggunakan yunzil, wa yunzilul ghaits, maka sebumi hujan semua, tenggelam. Itulah pentingnya kita mengkaji bahasa Al-Quran untuk menemukan keindahan dalam pilihan diksinya. Ballagha yuballighu. Kenapa muballigh disebut dengan kata ballagha yuballighu? Ingin memberikan kesan bahwa jadi muballigh yang baik itu sampaikan secara bertahap dengan terukur. Kalau mau menyampaikan ceramah, maka terstruktur dengan baik. Sampaikan pelan-pelan supaya dipahami dengan baik dan jelas. Bikin kurikulum supaya terurut dengan baik dan benar. Sampaikan dan belajar retorika dengan bagus supaya kalimat-kalimat yang dipilih pun menyenangkan untuk didengar. Tapi tahukah Anda, muballigh itu dari kata ballagha yuballighu, tabligh artinya yang punya kemampuan untuk menyampaikan saja. Cuma dasar ilmu tidak banyak. Jadi ini retorikanya bagus, punya kemampuan retorika, bisa memungkinkan ia pandai menyampaikan pesan-pesan agama. Sekarang disebut dengan tabligh. Tabligh itu dari kata balagha. Tuh. Tabligh akbar, tabligh asghar. Oh, macam-macam. Tabligh ini dari sini. Balagha yuballighu, tabligh. Tabligh itu bahasa Arab. Sama kayak musyawarah, sama kayak bab. Ya, dari bahasa Arab. Menyampaikan dengan jelas dan terang, orangnya disebut muballigh. Syarat muballigh diantaranya punya kemampuan retorika, punya sifat amanah. Makanya amanah sifat Nabi tabligh menyatu dengan amanah fatanah. Masih ingat sifat Nabi yang 4 itu? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Makanya kalau mau nyampaikan tabligh mesti siddiq, jujur. Amanah, tempatkan dalil sesuai tempatnya. Kalau nggak paham dalil jangan bicara. Disampaikan ayat tapi nggak paham menempatkannya di mana. Ya. Fatanah, cerdas, mesti paham Anda menyampaikan pada siapa. Apakah kalangan masyarakat awam, apakah orang-orang terpelajar, anak kecil, anak muda, semua punya fashionnya masing-masing, punya passionnya. Sehingga Nabi beda kalimatnya ketika pada anak remaja, lain dengan orang dewasa. Pada anak kecil, lain dengan orang biasa. Orang tuanya lengkap dengan anak yatim, beda perlakuan Nabi. Beda. Nah, itu nanti belajar di sini. Karena itu, kalau ada muballigh dengan sifat-sifat tadi, jujur, bagus retorikanya, kemudian juga amanah dengan dalil-dalil yang dia sampaikannya, ya fatanah, bisa menempatkan bahasa dengan baik sesuai dengan audiensnya, maka silahkan ambil manfaat darinya.
Kalau mau jadi mubaligh, silahkan ngutip, ngambil, belajar materi dari yang lain, sampaikan boleh. Tapi mubaligh tidak punya dasar keilmuan untuk memberikan fatwa. Jangan tanyakan masalah ilmu kepada mubaligh, tidak nyambung. Tidak nyambung. Jangan minta fatwa pada mubaligh, bisa keliru nanti. Ya. Dua da'i. Ya. Kalau mubaligh menyampaikan, da'i sudah mengajak. Beda kan antara menyampaikan dengan mengajak, lain kan? Menyampaikan sifatnya umum. Hadirin sekalian, terdapat di dalam Al-Quran keuntungan bahwa kita menunaikan ibadah tahajud. Sifatnya ada 4 keistimewaan disebutkan, 1, 2, 3, 4. Sebutkan, ini keindahan yang Allah tampilkan dalam kehidupan tabligh. Tapi kalau sudah mengatakan mari kita tunaikan tahajud, mari kita tunaikan di waktu jam sekian, ambil faedahnya begini, itu sudah da'i namanya. Kalau sudah masuk kategori da'i, maka turun lagi turunan-turunan di dalam Al-Quran. Di antaranya dia mesti punya 3 sifat utama yang melekat pada seorang da'i ketika berdakwah. Apa itu? Terdapat di Quran surah yang ke-6 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Satu hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Kedua, punya sifat bijak untuk memberikan nasihat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketiga, punya kemampuan untuk berdiskusi dengan cara yang elegan. Awas, bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang paling baik, ahsan. Ada hasan, ada ahsan, beda. Pak Hasan, bapak yang baik. Bapak Ahsan, bapak yang sangat baik. Jelas ya? Baik. Teruskan. Jadi hikmah, satu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu punya 2 arti. Satu, kadang disebut dengan serupa dengan ilmu. Ilmu. Seperti Luqman diberikan oleh Allah hikmah, pengetahuan. Dengan pengetahuan itu menjadikan semua kata-katanya bermakna. Ya, Quran surah ke-31 misalnya, ketika Allah sampaikan walaqad ataina Luqmanal hikmata. Quran surah ke-31 dari 12 sampai 13 itu. Misal lagi Al-Baqarah ayat 269. Siapa yang dikasih hikmah berupa pengetahuan, itu lebih daripada harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada orang yang menambahkan harta banyak. Boleh, silahkan. Harta itu kadang disebut khair dalam Al-Quran. Harta kadang disebut khair. Ya, misal Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau punya uang, ada yang bertanya pada Muhammad, bagaimana dan apa caranya kalau pengen infak. Saya punya harta, pengen infak, bagaimana caranya? Ya, kata Al-Quran, kul ma anfaqtum min khair. Kalau Anda mau infak, gunakan harta. Cuma pilih dari harta yang paling baik. Jangan harta korupsi dipakai infak. Harta nipu dipakai infak. Jadi harta di sini disebut dengan khair. Kata para ahli tafsir, untuk memberikan pesan kepada kita, dapatkan dengan cara yang baik dan keluarkan di jalan yang baik. Bahkan bapak ibu misalnya, maaf ya, mau tulis wasiat nih. Ya, ada beberapa harta titipan, saya ingin berikan wasiat kepada si fulan yang tidak masuk ahli waris. Itu pun disebut khair. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan bagi kalian, kalau nanti satu saat mungkin merasa akan dekat ajalnya wafat, tiba-tiba akan menuliskan wasiat untuk orang tua, untuk kerabat, maka di antara fungsi wasiatnya, wasiatkan harta Anda itu digunakan pada yang baik-baik. Itu khair. Nah, dengan harta itu cari akhirat. Diturunkanlah konsep di Quran surah ke-28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan hartamu itu, kata Allah, kalau merasa lebih dari kebutuhanmu, karena kan cuma 2 sifat harta itu. Kalau bukan cukup, kaya. Gak ada yang ketiga. Kalau bukan cukup, kaya. Itu di Quran surah ke-53 ayat ke-48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan dialah Allah yang menjadikan seseorang itu kalau bukan kaya, cukup.
Di sebetulnya miskin nggak masuk kategori. Ya, kalau nggak kaya cukup. Miskin itu yang tidak pernah merasa cukup, Cepi. Jadi kalau nggak pernah merasa cukup, sebetulnya dia miskin. Bahkan saking sayangnya Allah supaya keluar dari kemiskinan, dibantu dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 60, keluarkan dari miskinnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Masih merasa miskin, dorong lagi dengan infak. Quran surah 2 tadi ayat 215. Infak untuk orang miskin supaya keluar dari kemiskinan. Makanya di Singapura dan beberapa tempat itu, zakat dan infak itu diberikan kail, tidak harus dalam bentuk ikan. Dilihat bakatnya kemana, ya passionnya apa, diberikan pendampingan, kasih modal selama setahun. Supaya hari ini dia menerima zakat, lusa atau besok depan dia berzakat. Itu konsep dasarnya. Jadi berhasil dia naik. Di sesungguhnya kalau ada kemudian Anda bisa dapatkan cukup, tinggal Anda bekerja mau apa, mau cukup atau mau kaya. Ya, kalau Anda kiranya mau kaya, nanti dibagi 3 lagi. Kaya biasa, kaya banget, kebangetan kayanya. Ada. Ada biasa ini, kayak Abu Bakar kaya kan, kaya banget Utsman, kebangetan kayanya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya tuh sampai bunyi pip gitu. Bentar, kebangetan kayanya kapaknya terbuat dari emas, kan kebangetan tuh. Iya, 1/3 orang Madinah dibebasin utangnya, 1/3 lagi diutangi untuk modal, 1/3 lagi disantuni. Datang 600 kapilah unta, isinya emas semua, emas mutiara perak. Kata Sayyidah Aisyah, saya dengar ya, Abdurrahman bin Auf masuk surganya merangkak, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya, bukan merangkak begini, scanningnya tuh ada proses. Bagus, kaya masuk surga daripada miskin gak jelas kan? Begitu mendengar kalimat tadi, kata beliau, saya sedekahkan semua 600 untuk orang Madinah semua. Tuh, kebangetan kayanya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan dai? Ternyata di balik harta yang banyak itu, kalau Anda mau mencari akhirat, kalau sudah cukup, sisanya pakai untuk kebutuhan akhirat Anda. Anda petakan, Anda gaji berapa sih sebulan? Saya gaji 50 juta. Kebutuhan keluarga berapa? 20 juta. 30 jutanya Allah ngasih bekal untuk akhirat Anda. Anda mesti bersaing dengan orang yang Anda anggap miskin itu. Ternyata dia bukan miskin, cukup. Saking cukupnya dia bisa puasa Senin Kamis. Saking cukupnya bisa puasa Ayyamul Bid. Saking cukupnya puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Saking cukupnya dia cukup dengan tenaga saja bisa tahajud. Anda pengen ke surga Firdaus, langsung dengan Nabi sesurga. Tahajud nggak bisa bangun, puasa Senin nunggu-nunggu Ramadan. Hah? Terus cita-citanya begitu tinggi gitu, maka Allah turunkan harta, memang passion Anda di situ. Tapi ada harta yang sangat hebat dibandingkan dengan harta yang dibawa-bawa kemanapun dan mungkin berat. Kata Ali bin Abi Thalib, harta yang ini lebih tinggi daripada harta yang kedua. Karena harta yang pertama kemana-mana dibawa cukup berat, kadang mesti disimpan di tempat yang aman, kadang kita gelisah. Tapi harta yang kedua ini sama-sama disebut dengan hikmah, sama-sama disebut dengan khair, tapi nilainya tersimpan di tempat yang meringankan kemanapun dia pergi. Apakah nama harta itu? Dan sampai kepada kalimat faqih kita bahas, kita akan teruskan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa badwalah wa ba'du. Jemaah sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan sebagian dari doa yang kita mohonkan sebelum kita ta'lim tadi. Di antaranya kita memohon kepada Allah, semoga di antara saudara-saudari kita dekat ataupun jauh yang belum beriman, seyogyanya kita bermohon semoga Allah kuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat. Saya masuk tadi menerima informasi bahwa ada di antara saudari kita yang ingin berucap syahadat di malam hari ini. Baru sampai kepada kami datanya. Boleh disambungkan langsung saja supaya kita bisa mempercepat. Nggak usah nengok ke sana, nggak ada akhwat di sana. Pokoknya kalau ikhwan pasti di meja di sini. Kalau Ahmad
di tempat khusus yang antum hanya dengar suara, ya, supaya dia bisa kuat untuk bersyahadat dan tidak terganggu dengan wajah-wajah antum itu. Ya. Bismillah. Bisa tersambung dengan Ibu Tasmina. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ibu, saya mohon izin bacakan dulu Ibu ya, sebagian dari data yang saya terima. Ibu betul bernama Tasmina? Betul Ustadz. Baik, alhamdulillah. Sebentar saya ingin tegaskan dulu ya. Ini ibunya ada di satu ruangan khusus di sini. Ya, jadi ini bukan kayak acara TV orang di mana gitu. Memang sudah ada di sini ya. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah selesai, semoga beliau diberikan sifat istiqamah. Ibu perempuan, agama asal dari Katolik Ibu ya? Betul Ustadz. Baik, Ibu dari lahir di Lubuk Linggau 1 Juni 1979. Alamat sekarang dari Depok Ibu betul? Ya betul Ustadz. Baik, Ibu sudah yakin untuk bersyahadat? Insya Allah yakin Ustadz. Baik, saya tidak akan tanya kembali. Saya punya keyakinan kuat Ibu insya Allah sudah mantap, sudah belajar juga. Hanya saya ingatkan saja dengan cepat bahwa kalau sudah bersyahadat, Ibu komitmen untuk menunaikan semua ketentuan dalam Islam ya. Insya Allah. Baik, ibadahnya, akhlaknya, perilaku yang baik, juga yang paling penting membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitaran kita, khususnya keluarga. Ibu siap saya pandu pelan-pelan? Iya Ustadz. Baik, Ibu pelan-pelan saja apa yang saya ucapkan Ibu ikuti dan mohon diucapkan dengan hati sehingga muncul keikhlasan dan ridha Allah yang diberikan kepada Ibu khususnya dan kita semua umumnya insyaallah. Ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala rasulikal mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal min ukhtina Tasmina syahadataha ya rabbal alamin. Waffiq laha fi hayatiha, yassir laha umura hayatiha. Allahumma alhiqha bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma hdi ya Allah إخواننا الذين لم يهتدوا إلى الإسلام حتى هذه الليلة ليهتدوا إلى الإسلام قبل وفاتهم. اللهم توفنا مسلمين بقولك يا الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله على رسولك المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibu sekarang sudah masuk Islam? Alhamdulillah Ustaz. Ibu sudah muslimah ya Bu ya. Baik. Selamat Ibu, insyaallah di sini ada saudari-saudari Ibu banyak yang baru
ibu bisa belajar lebih baik lagi, dan kita tidak tahu Bu ya kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu istiqamah, pertahankan keislamannya. Amin. Dan mudah-mudahan ibu bisa turunkan juga kepada anak-anak dan diberikan hidayah untuk bisa memeluk Islam insyaallah. Baik, terima kasih ibu. Saya mohon izin melanjutkan dulu ta'lim. Baik, dan ibu bisa insyaallah menghubungi akhwat di panitia, para ibu DKM yang bisa mendampingi ibu selama ta'lim ini. Ya, terima kasih Ustadz. Baik ibu, terima kasih. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada klasifikasi dan kualifikasi beberapa penamaan dalam Islam terkait dengan tugas-tugas pokok dalam penyampaian misi syariat. Pertama, kita telah bahas tentang mubaligh yang punya tugas untuk menyampaikan pesan-pesan dalam syariat dalam bentuk ceramah itu dengan karakteristik yang telah kita bahas bersama, punya kemampuan retorika yang bagus. Retorika itu sekarang mesti standar, sebab orang-orang yang tidak mengerti agama kecenderungannya sekarang punya retorika yang bagus. Jadi jangan sampai orang yang paham agama kalah dalam memberikan pandangan karena nggak punya retorika. Itu sudah disebutkan isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204, bahwa nanti akan muncul di masa datang, ayat ini turun di masa Nabi, orang-orang yang punya kemampuan retorika tingkat tinggi tapi dia menyesatkan dalam agama. Itu musuh, kata Allah, yang paling bahaya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Hati-hati, di antara manusia itu ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, kalimat-kalimatnya seakan logis. Kadang-kadang dia motong-motong ayat, dikutip sebagian-sebagian. Ya, padahal sesungguhnya dia yang paling berbahaya, kata Allah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa. Hati-hati. Ya, kalau dia berjalan kemanapun kecenderungannya merusak, pemikirannya merusak, tingkahnya merusak. Bahkan kalau diingatkan wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzah. Ya, kalau diingatkan bertakwa itu enggak tepat, itu langsung naik kesombongannya. Ya, ini menunjukkan orang-orang ini izzah itu biasanya dalam konteks memiliki sesuatu yang dibanggakan. Jadi kalau dunia mungkin gelar lah, ya S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, kan, doktor, profesor, macam-macam lah. Ya, ingat, sekarang ini penting saya sampaikan karena ayat ini hadir di lingkungan kita. Dan celakanya sekarang begini teman-teman sekalian, kalau Anda tanya masalah ekonomi, Anda tanya ke ekonom. Tanya masalah hukum, tanya ahli hukum. Tanya masalah bangunan, tanya ke insinyur, tanya ke arsitek. Semua punya pakar di bidangnya. Bahkan beli tempe ke tukang tempe, ya, rusak handphone ke counter handphone, semua punya pakar di bidangnya. Tapi sekarang terjadi sesuatu yang agak aneh. Kalau tentang agama, semua jadi pakar sekarang. Nah, inilah penting kita mengetahui klasifikasi ini. Jadi pertama mubaligh, saya sudah terangkan tuntas. Kedua da'i. Da'i itu tadi telah saya sampaikan punya kualifikasi 3 hal. Satu, hikmah. Yang kedua, punya kemampuan pemberian nasihat yang menenangkan. Yang ketiga, punya kemampuan untuk diskusi dengan elegan. Terkait hikmah, tadi saya berikan batas dalam pengertian Al-Quran. Hikmah itu punya 2 arti. Kadang ada yang terkait dengan kemampuan harta benda, ya, bijak dalam menggunakan harta, dapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan, diberikan, disalurkan dengan cara yang benar. Yang kedua, ada anugerah tinggi, lebih besar daripada harta. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai saking pentingnya anugerah yang kedua ini, itu lebih ringan dibawa dibandingkan harta. Kemana-mana bisa digandeng ringan, tidak banyak difikirkan, tapi memberikan sumbangan pemikiran. Sehingga Ali bin Abi Thalib meninggalkan peluang yang pertama, harta materi, mencari harta yang kedua ini. Dan berkah kemudian. Tapi dua-duanya juga berkah. Ya, yang sahabat lain kan mencari di harta. Ya, yang kedua ini hikmah disebut dengan ilmu. Jadi kalau sudah mendapatkan pengetahuan, itu bagian dari hikmah. Ya, makanya kalau ada orang mendapatkan ilmu, itu pemberian yang sangat tinggi. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan pengetahuan, ilmu, ya, Quran surah kedua ayat 269, sesungguhnya dia pemberian yang sangat bernilai, disebut khair. Dan khairnya pun pakai kata katsir, khairan katsira. Di ayat lain tadi saya terangkan, khair kadang dipahami dengan harta materi.
Sekarang khair disebutkan pada ilmu. Begitu menyebutkan ilmu, khairnya ditambahkan dengan kalimat katsira. Khairan katsira. Jadi orang yang punya harta pengetahuan, hakikatnya lebih tinggi dibandingkan dengan harta benda. Jelas ya? Walaupun harta pun punya keistimewaan di sisi Allah jika digunakan dengan sebenar-benarnya. Paham sampai sini? Nah, kalau dibawa ke konteks da'i, artinya apa? Paling dasar yang membedakan mubaligh dengan da'i, da'i itu punya dasar ilmu. Karena ngajak. Kalau ngajak itu potensinya kan mesti punya alasan, punya dalil, punya argumentasi. Makanya nanti da'i ini turunannya bisa 3 ke bawah ini. Ya, standar da'i itu punya pengetahuan yang bijak. Bahkan kalau digabungkan dengan harta, sebetulnya da'i ini mesti ditopang sehingga tidak ada orientasi mencari harta ketika berdakwah. Itu poinnya. Ya, makanya di beberapa negara di Timur Tengah itu da'i itu di bawah pemerintah, kadang-kadang diberikan gaji, kadang-kadang diberikan misalnya fasilitas, kadang-kadang juga diberikan kewenangan ya yang luas untuk memberikan nilai-nilai keilmuan dan pembinaan kepada masyarakat. Tapi tidak diintervensi. Umum sifatnya. Itu yang terjadi sekarang di Al-Azhar misalnya, atau sebagian beberapa tempat dan sebagainya. Dia memberikan maslahat bimbingan kepada masyarakat karena nggak punya aktivitas untuk bekerja, maka disupport di situ. Nah, sehingga nggak ada dai kemana-mana orientasinya harta. Nah, sekarang ini dikenal ada dai amplop, ada dai air, bahkan dainya dai amplop hadis. Ya, kalau amplopnya tebal itu sahih. Ya, amplopnya tipis itu dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi gitu. Nah, sudah sampai ke sana. Ada dai tipikal air. Ya, kalau yang bagus itu seperti air hujan. Jadi semua dinaungi, nggak peduli rumput, nggak peduli apa, datang aja. Ada mata air, sudah nggak sanggup kemana-mana, nggak bisa safari, tapi orang datang banyak ke situ. Ikhlas dia. Ada air pam, kalau tagihan nggak dibayar nggak ngalir. Ini dari awal udah minta tarif tuh yang bahaya itu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kita coba doakan lah ya, dijaga dai-dai kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk level ketiga. Nah, ini juga bisa jadi kategori dai. Dai itu umum sifatnya, kalau ngajak, ya kan? Memberi arahan dai. Di antara yang mengajak itu boleh jadi sifatnya alim. Alim. Kalau alim, pertama dia sudah punya dasar ilmu. Jadi mengetahui pendapat-pendapat ulama. Ini pendapat Al-Fatihah ada sekian, bismillah dipakai begini, ini seperti ini, dia ngutip pendapat ulama, tahu pokok-pokok ilmu. Tapi kata Al-Quran, ilmu yang dia miliki itu punya 2 sifat. Awas, kalau nanti ada orang pintar, tahu dalil, tahu ini, hafal Quran, hafal hadis, tapi tak punya 2 sifat ini, maka dia bukan alim. Alim jamaknya ulama. Alim jamaknya apa? Ulama. Jadi kalau ada Anda ingin mendefinisikan ulama, bukan hanya pintar. Karena yang pintar banyak nanti. 2 sifat ini, 1, dia punya sifat zikir namanya. Zikir. Makanya ketika Anda mau minta fatwa, bukan sembarang ulama. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika Anda bingung tentang persoalan tertentu, maka cari ulama yang ahli zikir. Apa zikir diantaranya? Banyak zikir itu. Tapi semua sepakat kalimat zikir dalam Al-Quran tidak disebutkan kecuali sesuatu yang menunjuk pada aspek kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Baca Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah. Menghafal Quran disebut zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Menyebut nama Allah disebut zikir. Quran surah kedua ayat 152. Ya, dan berilmu pun, belajar ilmu yang mendekatkan diri Anda kepada Allah disebut zikir namanya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Jadi kalau Anda ingin cari ulama, bukan sekedar pintar, tapi kepintarannya mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Itu poinnya. Makanya ketika Anda datang ke tempatnya disebut majlis. Jamaknya majalis. Kenapa disebut majlis? Dari kata jalasa. Jalasa itu bukan sekedar duduk, awas hati-hati. Bukan sekedar duduk, saya sering terangkan. Ada jalasa, ada qa'ada, itu beda. Kalau qa'ada dari tinggi ke rendah. Saya berdiri, ana qa'im al-an.
Wa ana urid an aq'ud, saya berdiri pindah ke posisi rendah, duduk, qa'ada yaq'udu qu'udan. Tapi kalau Anda pindah dari posisi rendah ke tinggi, intiqal minal adna ilal a'la, maka disebut dengan jalasa. Jalasa yajlisu julusan wa jilsatan wa jalsatan. Ya, pindah tempat, jadi disebut majlis, pindah dari rendah ke tinggi. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi. Akhil karim faddal, intaqid, idlis lal kursi. Pindah ke tempat tinggi. Kenapa orang belajar ilmu tempatnya disebut majlis? Karena mesti mengangkat dia, memindahkan dari yang tadinya rendah ke tinggi. Apa yang rendah ke tinggi itu? Itulah iman dan ilmu. Itu yang dimaksud Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hei orang-orang beriman, jika di-share kepadamu, ayo luaskan majlis. Luaskan itu punya dua arti di sini. Anda datang, tempat masih cukup, luaskan buat orang supaya bisa tercover. Datang, duduk. Yang kedua bisa berarti share. Kalau ada ulama yang baik, tokoh-tokoh yang baik bisa mengajar dan bisa mendekatkan Anda dengan Allah. Ilmu kuat, iman pun terangkat. Dua. Karena itu ketika Anda hadir ke majlis ini, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladhina utul ilma darajat, ilmu. Ini bukan sekedar mengangkat ilmu Anda. Anda ilmu pintar, tapi kepintaran Anda menjauhkan Anda dari Allah. Itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Anda belajar apa sampai tinggi-tinggi, sampai mengatakan semua agama sama. Semuanya sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Anda belajar sampai di mana? Ngapain Anda belajar tinggi-tinggi sampai dapat gelar yang tinggi? Kalau kesimpulannya sampai error begitu. Ada orang berzikir, orang sholat, kesimpulannya karena sudah dekat dengan Allah sampai nggak sholat lagi. Sholat apa yang Anda kerjakan? Nah, jadi kalau ada yang seperti itu pasti ada yang keliru. Jadi kalau Anda ingin meminta fatwa pada ulama, datang ke majlisnya, maka sifat yang pertama punya sifat zikir. Dia memberikan pandangan ilmu yang luas sehingga Anda beribadah dengan wawasan dan argumentasi. Saya sholat, ini dasarnya, begini caranya, sampai saya paham apa yang saya kerjakan. Makanya ketika Anda sholatnya mengerti, kehusyuan itu akan muncul dan terbantu Anda. Nikmat. Yang kedua dari wawasan yang luas itu, Anda bisa menilai ketika orang lain melaksanakan sesuatu, Anda mengerti, oh kalau dia beda, dia menggunakan dalil yang ini. Kalau dia sama, berarti dalilnya sama dengan saya. Kalau dia mengerjakan tak ada dalil, Anda bisa ingatkan, maka sikap Anda pun akan tenang di situ. Dan akan jauh dari pertentangan dan perselisihan. Jadi yang pertama punya sifat zikir. Yang kedua, dia punya sifat khasyah. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-35 Fatir, di akhir ayat 28 paling kanan sebelah bawah, ya, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Quran surah 35 di akhir ayat 28, ya, penghujung ayat 28. Ya, sungguh kalau ada orang paling khasyah kepada Allah itu ulama. Dia sudah ilmunya luas, imannya tinggi. Tadi yang saya katakan, zikir, salatnya bagus, baca Qurannya bagus, hafalan Qurannya banyak misalnya. Kemudian doanya bagus, seringkali mustajab doanya. Dan ketakutannya pada Allah luar biasa. Jadi kalau ngasih fatwa itu nggak sembarangan. Ya, nggak ada fatwa berubah ditukar dengan Alphard misalnya. Nggak ada. Fatwa berubah ditukar dengan dunia tertentu, tidak. Dia pegang teguh karena ketakutannya pada Allah. Khawatir kalau bicara keliru. Khawatir kalau berpendapat Allah nggak ridha. Bahkan kalau berkata pun dia tata kalimatnya tuh. Takut. Ya, takut. Kalau menatap takut, Allah lihat gak suka dengan tatapannya. Jadi itu khasyah namanya. Itulah ulama. Jadi kalau Anda mau minta fatwa, maka mintalah fatwa kepada kategori alim. Ulama. Nah, ulama pun kalau mau jadi dai, mesti punya sifat tiga tadi. Jadi kadang ulama pintar, betul, zikirnya bagus, tapi gak punya kemampuan retorika, gak punya kemampuan mengajak, kurang ilmu juga, misalnya dalam konteks retorikanya, kalah juga nanti sama orang lain yang gak punya ilmu, tapi retorikanya bagus. Ini fikihnya nyambung ini semua nih. Nah, sekarang ulama sudah punya dasar pengetahuan, punya kemampuan memberikan fatwa, maka tanyakan persoalan hukum pada ulama. Di atas ulama, di atas alim, ada kategori spesifik lebih khusus lagi. Namanya faqih. Faqih dari kata fiqh, yang benar-benar khatam, mengerti. Jadi kalau yang tadi ini pendapat ulama gini, ini mazhab ini, mazhab ini. Kalau yang ini memang mengerti rumusannya sampai menjadi pendapat itu. Dasarnya. Dia bukan cuman obatnya paham, ini obat untuk mah, ini obat untuk sakit kepala. Kalau yang ini memang tahu bahannya dari apa sehingga bisa meraciknya. Sehingga bisa dibedakan.
Ya, kalau yang alim tadi, contohnya misalnya dia bisa ngutip, ini maksudnya halal, ini perintah, ini larangan. Tapi kalau yang ini tahu, tidak semua kalimat perintah bisa berupa wajib. Ya, asal perintah itu wajib. Tapi ketika Anda lihat ternyata ada ayat-ayat lain, ada keterangan lain yang menunjukkan ini bukan perintah bermakna wajib, tapi anjuran yang sangat ditekankan. Awas hati-hati. Ketika Anda menemukan kalimat perintah, kelihatan seperti wajib, tapi belum tentu. Kalau ada keterangan lain, bisa menjadi standar mubah misalnya. Makan. Ya ayyuhan nasu kulu fil amr. Hei semua manusia, makan. Apakah makan menjadi wajib? Kalau nggak makan, dosa di situ. Hah? Mubah di sini, tapi diikat caranya. Kalau Anda nggak makan, bisa sakit. Maka makanlah ini. Caranya begini, begini, begini. Hah? Nanti ada kalimat yang menunjukkan wajib, ada kalimat menunjukkan sunnah, ada kalimat menunjukkan sunnah diikat dengan kondisi tertentu. Ya, misal nikah sunnah menggunakan fi'il amr. Baik, sunnah diikat dengan kondisi tertentu, poligami. Ya? Baik, jelas ya? Nanti ada mubah ke bawahnya. Siapa yang tahu itu? Ahli fikih. Makanya ahli fikih nanti membuat rumusan dasar tentang fikih. Fikih itu paham bagaimana cara memahami agama. Ini ada rumusannya. Maka mereka membuat rumusan-rumusan disebut dengan qawaid. Maka muncul di sini kaidah fikih. Kaidah fikih. Kaidah menjadi dasar. Dasar inilah dalam memahami agama. Misal nanti al-aslu fil amri lil wujubi hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Asal suatu perkara amar menunjukkan kepada wajib sepanjang tidak ada keterangan yang menggeser dari wajib kepada hukum lain. Turun kaidah-kaidah. Dengan itu menjadi standar bagaimana menyimpulkan sebuah fatwa. Nah, dalam konteks membuat standar itu, perencanaan dan ide-idenya yang selaras dengan ketentuan Islam disebut ijtihad. Ulamanya disebut mujtahid. Kalau sudah fiqih, orang yang disebut faqih itu sudah khatam dalam rumusan agama. Di atas level yang ketiga. Nah, maka jangan nantangin yang faqih. Ya, itu nggak ada kerjaan. Kalau sudah orang faqih bilang, sudah diikuti. Ya, sudah diikuti. Nah, karena itu yang masuk kategori faqih ini nggak banyak Pak Ibu. Nggak banyak. Ya, seperti imam yang 4 itu faqih semua. Mereka alim dan faqih. Kalau faqih pasti alim. Karena itu Nabi menyebutkan kalau sudah mendapatkan fiqih, itu pasti orang baik itu. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu di Kitabul Ilmi, kitab yang ketiga. Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, termasuk baik dalam kalangan manusia, maka jalan terbaiknya salah satunya adalah dijadikan dia fiqih dalam urusan agama. Faqih. Dimengerti betul sampai ke ganggangnya, sampai ke celah-celahnya, sampai ke rumusan hukumnya. Jamaknya disebut fuqaha. Jelas? Kalau fuqaha, fiqih, faqih atau bahkan alim diberikan kewenangan kemudian oleh misal pemerintah setempat dalam hukum Islam dan seterusnya untuk memberikan sebuah pandangan dan dilegalisasi sebuah kemestian bagi masyarakat menunaikannya, maka berubah namanya dari faqih, fuqaha menjadi qadhi. Jelas? Qadhi. Kadang disebut dengan hakim yang keputusannya dilegalkan secara administratif harus dilakukan. Kalau dilarang, maka dapat hukuman dari konteks administratif kenegaraan. Itu qadhi. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang ini belum selesai. Di buku ini tertulis apa? Ya, kita baru satu kata ini. Ya, satu kata hampir 2 jam ini. Ya. Ngaji dengan saya sabar Anda. Jadi maksud saya gini, terapannya kan banyak ini. Sekarang antum lihat yang di TV-TV misalnya kan tayang. Itu masuk kategori yang mana? Hah? Yang di masyarakat mengajar masuk kategori mana? Jadi kalau mau tanya hukum, antum mengerti kepada siapa mesti bertanya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Ikhtalafal fuqaha'u. Para ahli fiqih di sini berbeda pendapat mereka dan kecenderungan mereka fi qiraatil basmalati fis salati ala aqwalin adidah, mengenai praktek bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dibacakan dalam salat kepada beberapa pendapat berikut. Pendapat ini bukan pendapat pribadi karena mereka tadi mengerti rumusan hukum. Ini pendapat-pendapat yang disampaikan pada kita berdasar keterangan atau isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbaca dari praktek Nabi begini, maka diantara mereka ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih C, karena nggak mungkin mempraktekkan keseluruhannya, karena beda-beda milihnya. Kalau beda kan berarti beda kan? Bahasa Arabnya ikhtalafa. Mereka beda menentukan si fulan A, si fulan B, si fulan C. Walaupun perbedaan ini menjadikan mereka mengetahui semua dasar dalilnya.
Di mereka tahu pendapat si fulan A dasarnya ini, si B dasarnya ini, si C dasarnya ini. Cuman kan kalau mempraktekkan itu, boleh jadi setiap orang punya pilihan. Apalagi yang tahu dasar di sini. Anda mau ke Bandung bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak. Anda tuh mengerti betul di Puncak ada ini. Tapi yang satu mengatakan saya butuh lewat Cipularang karena ada keperluan tertentu. Maka Anda nggak bisa paksakan yang Puncak, ayo ke Cipularang. Saya nggak mau Puncak, Cipularang, Puncak, Cipularang, Puncak. Ya udah pakai helikopter kita puterin dua-duanya misalnya. Gak bisa, mesti salah satu dipilihnya. Yang penting kan tujuannya ke Bandung juga. Paham sampai sini ya? Tapi ada kondisi-kondisi yang bagi sementara orang memang pengen ke Cipularang, yang satu pengen ke Puncak. Paham? Kalau sudah mengerti dasarnya, mari kita lihat hukumnya. Baik, kenapa saya sampaikan ini duluan? Supaya kita tuh sadar diri. Sampai alim aja belum nyampe. Terus pengen nyalahin fakih gitu. Kebayang nggak? Orang sekarang ada yang nilai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan bukan nabi, bisa aja salah ya. Kalau beliau salah apalagi ente, Cepi. Anda pilih Umar apa nabi? Bagaimana Umar bisa bertentangan dengan nabi? Umar sejaman dengan nabi. Ya kan? Umar mertuanya nabi, hidup dengan nabi, dikubur di samping nabi dan memelihara amanat nabi. Disebut masuk surga tanpa hisab. Ente sahabat bukan, mertua bukan, menantu bukan. Dikubur aja masih belum jelas di mana. Bisa mempertentangkan Umar dengan Nabi. Jangan begitu cara berpikirnya. Nanti ada beberapa kaidah. Setelah kita tuntas ini, saya ajarkan insya Allah. Share, maaf, tidak bermaksud mengajarkan. Hanya men-share saja. Kaidah-kaidah mempelajari fikih itu seperti apa. Ada kaidahnya. Nah, kenapa saya penting sampaikan? Karena sekarang banyak kaidah baru yang nggak dikenal dalam kitab-kitab otoritatif. Ya, banyak nanti kita akan lihat satu-satu. Untuk dipelajari, bukan untuk diperdebatkan. Saya tidak mengajarkan Anda untuk berdebat. Saya tidak mengajari Anda untuk memberikan peluru untuk mendebat orang lain. Kalau Anda belajar dengan saya hanya untuk pandai berdebat, saya tidak mengakui Anda murid saya. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri, dekatkan dengan Allah, share dengan yang lain. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, tak apa-apa. Kita berdoa dalam kebaikan. Itu yang paling bagus sehingga membuat diri kita lebih tenang. Satu. Fadhahaba Malikun rahimahullahu ila man'i qira'atiha fi salatil maktubah. Pertama, Al-Imam Malik bin Anas, saya sudah terangkan dari nasabnya, dari lahirnya, dari pendidikan beliau sampai beliau wafat. Masih ingat pendapat beliau tentang Bismillahirrahmanirrahim dibaca tidak? Dibaca tidak? Tidak, kan? Karena beliau mengambil hadis-hadis awal yang menyantumkan langsung Alhamdulillahirabbil alamin, maka concern beliau ke hadis-hadis ini. Sehingga beliau berpendapat saya praktekkan yang hadis-hadis awal. Jadi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam bacaan Al-Fatihah di salat fardu. Ya, ini pendapat pertama. Jahran kanat au sirran. Baik salatnya jahar ataupun sirran, silent. Ya, salat itu kan yang fardu ada 5, rumusnya 2-4-4-3-4. Ya, 2-nya silent, 3-nya jahar. 2 pertama subuh jahar. 2 kedua zuhur, 4-2 zuhur dengan asar, 2-4. 1-4, 1-4. Zuhur 4, asar 4. 3 maghrib jahar. Asar isya 4, ya, jahar juga. Baik jahar ataupun tidak, silent, itu kelima-limanya tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Malik. Tapi ini bukan pendapat pribadi Imam Malik. Maksudnya Imam Malik ingin mempraktekkan hadis-hadis Nabi yang di awal-awal masa itu yang Nabi saat sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dan sholatnya sah. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda menemukan misalnya teman-teman sekalian, satu masa Anda pergi ke satu negara misalnya, begitu takbir langsung hamdalah, Allahu Akbar, jedanya pendek, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berarti yang diambil hadis-hadis yang diriwayatkan dari mazhab Maliki. Jelas? Imam Malik. Imam Malik kategorinya siapa? Ayo, muballigh, da'i, alim atau faqih? Bahkan qadhi. Bahkan qadhi, nggak pakai qadhi. Bahkan qadhi karena diangkat oleh penguasa di masanya termasuk Harun ar-Rasyid meminta bahwa mazhabnya Malik dipraktekkan di seluruh dunia. Hanya dengan tawadhunya Imam Malik mengatakan jangan, karena boleh jadi di beberapa tempat ada kecenderungan berbeda dengan apa yang aku sampaikan. Seorang qadhi tingkat tinggi faqih luar biasa masih mengatakan jangan paksakan pendapatku untuk dipraktekkan oleh orang lain.
Lantas siapa Anda yang belum sampai pada derajat alim dan mengatakan unyaku saja yang lain bid'ah semua? Maka mesti hati-hati, ya, mesti hati-hati. Baik. La fi istiftahi ummil Qur'ani wa la fi ghairiha minas suwari. Wa ajaza qira'ataha fin nafilati. Ini menarik ini. Beliau mengatakan tidak dibacakan baik dalam Al-Fatihah juga dalam bacaan-bacaan surah yang lain. Jadi kalau Anda masuk, biasanya di mazhab Maliki ini juga nggak baca istiftah. Langsung cepat. Atau dia ngambil istiftah yang paling pendek. Ya, Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wasila. Ya kan? Atau dia ambil yang pendek lagi. Allahu akbar. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Langsung ke hamdalah. Sudah waladdallin. Amin. Dia nggak basmalah lagi. Langsung ke surah. Wadduha. Ya. Itu Maliki. Ya. Imam Malik dulu mufti di Madinah. Disebut Imam Darul Hijrah. Dulu Imam Darul Hijrah di Madinah Imam Malik. Cuma kan berdasar situasi politik berganti, diterapkan mazhab berbeda. Itu tidak ada masalah, karena semua merujuk kepada keterangan Nabi. Sekarang mazhab Maliki dipraktikkan banyak di Afrika Utara. Khususnya dari Libya ke sana. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke nyebrang Mediterania. Italia, Prancis, Spanyol, itu sebagiannya Maliki. Jadi kalau Anda misalnya sedang ke Spanyol, ya tiba-tiba Anda sholat, nanti ada rezeki main-main ke Spanyol. Ya. Insya Allah. Anda makmum misalnya, ya, karena jadi imam kayaknya nggak mungkin, ya. Terus imamnya sholat, ya, mimpin Anda, Allahu Akbar. Fikih Maliki tangannya nggak di sini, umumnya di bawah sini, mursal. Ya, jadi nggak semua yang di sini itu Syiah, tidak semua yang di sini Syiah. Oh, hati-hati, Syiah nanti kelihatan saat sujud atau duduk di antara dua sujud. Ya, tepok, ya. Atau ada apa di bawahnya misalnya batu atau apa, itu Syiah. Tapi kalau masih berdiri begini belum tentu. Ya, Allahu Akbar sedang sholat dan nggak usah diwawancara, Syiah ya. Syiah katanya. Sedang sholat, tangan begini. Jelas? Ini yang pertama. Itu tanda awal tuh pasti Maliki. Terus udah begini. Yang kedua tandanya, baru dia takbir, Allahu Akbar, sholat jahar, langsung tiba-tiba dengan jeda yang tak lampau lama, hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki. Nah, kalau menemukannya yang seperti itu berarti mengambil hadis-hadis yang periode awal. Jelas? Yang Nabi pun masih praktekkan ketika beliau memimpin sholat. Itu yang menjadikan Abu Hurairah termasuk Anas bin Malik pernah meriwayatkan hadis, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, fastaftahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Saya pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, rata-rata semua membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas sampai sini? Baik. Dalam kondisi itu yang dipraktikkan Imam Malik. Jadi kalau dalam salat fardu nggak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali beliau toleran dalam nafilah. Nafilah. Apa itu salat nafilah? Selain salat fardu. Namanya nafilah. Hukumnya sunnah. Ya, jadi nama salatnya bukan sunnah nama salatnya. Sunnah itu hukumnya. Nama salatnya nafilah. Jamaknya nawafil. Contoh, kalau malam itu ada sholat, selain sholat fardu, sholat apa? Tahajud. Tahajud disebut nafilah. Buka Quran surah ke-17 ayat 79. Quran surah 17 Al-Isra ayat 79. Paling kiri agak sedikit ke tengah. Sudah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, minnya li tab'id, ingat bukan istighraq, minnya min li tab'id. At-tab'id menunjuk pada sebagian, bukan semua malam. Jadi kata Al-Qur'an, kalau pengen tahajud jangan begadang. Awas, jangan begadang. Awas ya, kalau pengen tahajud jangan begadang. Jangan begadang kecuali ada perlunya. Ya. Betul.
Kalau ada keperluan silahkan. Malam Anda sholat, maka disebut qiyamul lail namanya. Jadi kalau qiyamul lail itu nama umum. Bisa mencakup tahajud, bisa bukan. Jadi kalau Anda malamnya nggak tidur, kemudian malamnya sholat, masuk kategori qiyamul lail. Atau Anda terlampau lelah, capek saya, kayaknya sulit bangun malam. Maka diajarkanlah oleh Nabi sebelum tidur, sholat dulu. Ya, setelah sholat isya, sholat sunnah, sholat lagi. Nah, itu masuk kategori qiyamul lail. Bangun silahkan di antara sebagian malamnya. Setelah itu istirahat, tutup dengan witir. Itu yang hadis mengatakan sebelum tidur, sholat witir dulu. Nutup yang itu. Kalau ternyata bangun lagi malamnya, silahkan buka lagi amalan sholat yang baru, dimulai dengan tahajud. Paham di sini? Jadi kalau ingin tahajud, tidur dulu. Karena itu disebut tahajud dari kata hajada. Hajada. Ha, jim, dal besar. Hajada. Apa itu hajada? Hajada itu aktivitas yang dikerjakan setelah istirahat. Setelah tidur. Jadi kalau Anda bangkit di malam setelah tidur, walaupun tidur 5 menit, 10 menit, 15 menit, bangkit Anda. Bangkit dari tidur. Maka disebut hajada. Kalau berusaha untuk bangkit malamnya, untuk bangun malamnya setelah tidur, berusaha bisa bangun, maka tambahkan ta di depannya. Di kaidah ilmu sharaf. Tapi kalau perbuatan itu tidak mudah, dan belum tentu bisa dikerjakan di awal-awal saat Anda menginginkannya, maka ada kata syiddah, tantangannya tak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat. Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Tahajjud. Sifatnya disebut dengan tahajud. Di ketika Al-Quran menyebutkan fatahajjat, menunjuk pada pekerjaannya. Saking pentingnya tahajud ini sampai Quran mengatakan begini. Cara menerjemahkannya lihat. Wa minal laili, hei tidur dulu kalau pengen bangun malam. Sebagian malam aja, nggak usah semua kata Allah. Fatahajjat, fa-nya cepat. Biasanya kalau di dalam ibadah diperintahkan cepat, ada yang sangat istimewa yang tidak ditemukan di ibadah lain. Makanya saya sering katakan harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf ataf konjungsi di antara 2 peristiwa yang menyebutkan sesuatu kalau diminta dengan cepat, ada sesuatu yang penting, beda dengan yang lain. Karena itu kata Allah, kalau engkau malamnya mampu bangun, segera bangun. Tapi itu tidak mudah, berusahalah bangun. Nih. Karena keistimewaannya beda. Saya pernah sampaikan di sesi yang lain, Anda bisa tahajud, Anda mendapatkan 4 keistimewaan yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuk. Anda sampai khusyuk sholat isya, sampai menangis, terseduh-seduh, karpet basah misalnya, sebagainya. Pokoknya Anda nangis ya. Bagus saat itu, mungkin terkabul doa, tapi nggak tahajud, nggak akan dapat yang 4 itu. Nggak dapat. Makanya berusaha. Karena itu kalau pengen bangun malamnya, usahakan maksimal ikhtiar kita. Dari ikhtiar itulah Allah nanti yang memberikan kepada hati kita kekuatan untuk bangkit di malam hari. Bisa lewat apa saja. Bisa mungkin jalannya mimpi pada yang tidak menyenangkan. Ya, tiba-tiba kaget terhadap sesuatu. Tiba-tiba mimpi terjun payung, ternyata turun dari kasur, empuk. Tapi ini nggak mudah nih, butuh perjuangan. Karena itu saya sering katakan kan, setting alarm 3 kali kan, mesti ingat. Pengen bangun jam 3, alarm jam 2:04, 2:30, 2:45 itu kan. Alarm pertama matikan alarm kedua matikan alarm ketiga siap-siap itu kan. Baik. Kalau bisa sih alarmnya jangan pakai bunyi-bunyian nggak jelas, suara kita aja. Bangun kan. 2:04. Ya. Kita matikan yang kedua, hudang siap. Yang ketiga lebih dahsyat lagi, kalau kamu nggak bangun, bagaimana kalau wafat malam ini? Namanya kan, wafat kamu. belum. Nah, sini, itulah tahajud. Nah, tahajud itu disebut nafilah. Nafilah itu bukan fardu. Nafilah itu asalnya begini, tambahan sesuatu, bukan bagian dari yang pokok. Cuman kalau nggak ada itu, rasanya nggak enak gitu. Itu nafilah. Makanya ekor hewan disebut nafilah. Ekor hewan. Bukan bagian inti. Sapi tanpa ekor memang masih kelihatan utuh. Jalan aja, cuman kalau nggak ada ekornya nggak enak ngelihatnya. Coba lihat. Di sapi kurban Pak, harganya murah, cuman 3 juta gitu. Kenapa nggak ada ekornya? Ya, silakan cek. Jadi ekornya kan nggak menentukan kehidupan dia. Cuman kalau nggak ada ekor, rasanya nggak enak. Ada bagian yang menyempurnakan bagian kehidupan. Itu disebut nafilah namanya. Nah, tahajud begitu. Salat-salat yang lain begitu. Kenapa disebut nafilah? Karena hasil yang didapatkan dari nafilah itu akan menyempurnakan yang fardu. Apa diantaranya? Pahala. Bagaimana menutup kekurangan di yang fardu?
Antum memang subuh 2 rakaat, tapi dari 2 itu yang khusyuk berapa persen? Kadang-kadang subuhnya 2 bisa 3 dikerjakan. Ayat sajdah langsung ruku kadang-kadang. Imam sujud Anda ruku, imam ruku Anda sujud gitu kan. Sering kejadian tiap subuh Jumat. Baik, coba lihat berapa yang khusyuk. Nah, untuk menutup itu, nafilah lah itu. Makanya ditambahkan dengan motivasinya. Ya, motivasi itu biasanya berupa hukum. Sunnah. Kenapa disebut sunnah? Karena sunnah itu menawarkan motivasi pahala. Sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah, dikenalkan dengan sunnah oleh para ulama supaya yang dikejar pahalanya. Sebab kalau dikenalkan nafilahnya, terasa sebagian orang jadi beban. Nafilah nih, tambahan kan? Ya, nafilah nih, tambahan kan bukan pokok. Tapi kalau dikenalkan sunnah nih, ada pahala. Sebagian orang yang orientasinya mengumpulkan pahala lebih cepat termotivasi di situ. Maka dinamakan dengan nama hukumnya untuk memberikan motivasi kalau dikerjakan pahala banyak kita kumpulkan. Lawan pahala itu kan dosa. Jadi kalau Anda sedang motivasinya lemah menunaikan sholat-sholat nafilah, tanyakan, emang ente sudah punya koleksi pahala banyak? Emang dosanya sudah berkurang sampai nggak butuh sholat sunnah? Memang tantangannya nggak ada yang bisa membuat kita dosa. Kalau Anda tinggal di padang pasir, wajar nggak sholat sunnah? Sebab yang dilihat unta, padang pasir, kadal gurun. Makanya di hadis Muslim, ada seorang Arab Badui datang ke Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan, jangan berat-berat, yang penting ke surga ya Rasulullah. Pinter, modal dikit keuntungan banyak. Yang penting ke surga. Kata Nabi, kalau engkau mau begitu, cukup yang fardu saja. Sholat yang fardu, nggak usah mikirin sunnah. Kalau pengen tatawu silahkan. Puasa yang fardu, ila anta tatawu, kecuali engkau pengen puasa sunnah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya kerjakan yang fardu saja. Enggak, saya kerjakan yang sunnah. Dan saya akan komitmen menjauhi maksiat. Fantalaku pergi dia. Kata Nabi, aflahin sadaqah, dakhala jannah. Kalau benar dia, masuk surga. Benar itu apa? Kerjakan yang fardunya, kedua tinggalkan maksiat. Karena rumus dosa itu kan ngurangin pahala. Begitu maksiat, pahala diambil. Begitu maksiat, pahala diambil. Cuman tadi saya katakan, gurunnya orang Arab Baduy itu tinggalnya di gurun. Di gurun apa maksiat yang mau dilihat? Ya unta kan gak apa-apa, memang unta gak pakai pakaian. Jadi aneh kalau unta pakai pakaian. Kadal begitu, gak ada yang aneh. Ya main Facebook gak ada sinyal. Update status juga gak bisa. Emang susah di sana itu. Jadi kalau antum pengen ngerjakan yang fardu aja ke gurun sana. Cuma kalau Anda mau terapkan rumus itu di sini susah. Buka TV acara maksiat, pulang pengajian lihat videotron begitu juga. Ya, kadang-kadang juga ya gimana? Dilihat dosa, nggak dilihat juga ya peluang. Tapi ya pilihan kita masing-masing. Kalau merasa memang banyak pahalanya, ya silahkan. Tapi kalau merasa dosa banyak, jangan ditinggalkan amalan sunnah. Paham sampai sini? Nah, kata Imam Malik dalam ibadah sunnah itu, saking dia ini punya sifat pendukung kepada fardu, cuman bukan bagian pokok, memang di sunnah itu banyak fleksibilitas yang tidak ditemukan di pokok, yang fardu. Contoh diantaranya Imam Malik pun sampai fleksibelnya bisa mengatakan, padahal beliau ketat, bismillah nggak dipakai di fardu, tapi sunnah masih boleh. Nah, ini menunjukkan kalaupun masih boleh, artinya nggak bertentangan beliau, cuma beliau memilih dalil-dalil yang awal. Jelas ya? Di sunnah itu teman-teman, itu lebih fleksibel. Contoh begini, contoh. Anda kalau mampu berdiri, sholat fardu nggak boleh duduk. Kalau duduk batal. Mesti diulang sholatnya. Anda mampu berdiri, kemudian memilih duduk misalnya, maka batal sholatnya. Karena itu dalam beberapa fikih yang ketat, sepanjang masih bisa berdiri, maka sebagian tempat berdirinya tetap berdiri. Contoh, Anda punya masalah di lutut, mau sujud susah, butuh untuk duduk. Tapi saat takbir masih bisa berdiri. Itu sebagian ulama masih ada yang ketat, tetap berdiri dalam takbirnya. Begitu ruku dan sujud baru kemudian duduk. Saking pentingnya berdiri dalam sholat. Bahkan Nabi pernah mempertahankan diri beliau dengan tongkat dan bersandar ke dalam salah satu tiang pelepah kurma. Saking ingin menunjukkan betapa pentingnya berdiri. Ingin menunjukkan kesungguhan di hadapan Allah dengan kemampuan seperti ini. Jelas ya? Tapi sunnah fleksibel. Walaupun Anda mampu berdiri, tapi Anda memilih duduk, maka tetap sah sholatnya, walaupun pahalanya setengah dari yang berdiri. Hadis selesai. Sholat sunnah, Anda pilih duduk.
Walaupun mampu berdiri, tetap dapat pahalanya setengah dari yang berdiri. Contoh paling gampang begini, kenapa ada ketentuan demikian salah satunya? Bahkan dari Nabi ketentuannya. Dalam kasus tertentu, kadang-kadang orang sulit berdiri lama. Tarawih. Jangan ukur di Al-Ihsan, ukurnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang kadang-kadang dalam satu sholat itu bisa 1 juz. Paling sedikit. Paling sedikit. Ya. Kadang kalau memang mau mengikuti Nabi, 1 rakaatnya bisa 100 ayat. Ya. Mungkin nggak tahan. Ya, ada sebagian orang capek, nggak biasa. Kalau orang-orang sana mungkin biasa. Atau orang yang biasa khataman biasa. Yang tak biasa sudah pegal duluan. Karena pegal dia, rakaat keduanya dia memilih untuk duduk. Boleh. Cuman pahala setengah. Tapi kan kalau di Masjidil Haram ya lumayan lah. Sekali sholat kan 100.000. Kalau setengah berarti dapat 50.000. Tapi kalau di Al-Ihsan saja benar-benar setengah. Jelas ya? Jadi nafilah itu fleksibel. Jadi kalau dalam fikih Maliki, mau baca bismillah silahkan di nafilah. Jadi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu nafilah. Kalau ada yang baca bismillah pun itu artinya masih ditoleransi. Kecuali di sholat fardu. Jelas? Baik. Saya baca agak cepat. 2. Ini sebentar kok, cuma 3. Ya. Terus bonus 1 jadi 4. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullahu, dan juga Imam Abu Hanifah Nu'man, ya. Rahimahullah, semoga Allah muliakan beliau. Beliau berpendapat berdasar dalil-dalil yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihati fi kulli rak'atin min raka'atis shalah wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasuna. Madzhab Hanafi sekarang tersebar umumnya di Asia Selatan. Ya, India, Pakistan, itu Hanafi umumnya. Ya, sebagian yang pecahan Soviet. Ya, Albania, itu Albania tuh Hanafi. Makanya Syekh Al-Albani itu bapaknya itu Hanafi mazhabnya. Ya, Syekh Al-Albani awalnya Hanafi dan beliau memilih untuk lepas mazhab. Jadi berusaha untuk mendapatkan yang rajih demikian. Ya, kalau kita tidak bisa karena kita nggak punya dasar. Jelas ya? Baik, kemudian Hanafi menyebar di wilayah Asia Selatan. Pecahan Soviet sebagian ke Cina, Asia Timur sana. Baik, berpendapat bahwa dalam Al-Fatihah masih bisa dibaca termasuk setiap surah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bacaannya sir. Jelas ya? Sir. Sir itu silent. Jadi nggak dikeraskan. Jadi kalau mazhab Hanafi walaupun jadi imam atau jadi makmum, khususnya jadi imam, itu dibaca sir. Mirip-mirip nanti dengan Ahmad bin Hanbal. Ya, Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi sir. Jelas ya? Itu fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Jadi setiap rakaat sir. Sir. Termasuk kalau baca surat, di sini bedanya dengan Hambali. Nanti kita lihat yang Hambali. Kalau Hanafi, kalau Maliki tidak dibaca, Fatihah tidak, surah tidak, tapi di nafilah baca. Kalau mazhabnya Hanafi, Al-Fatihah dan surah dibaca, cuma sir bacanya. Jadi kencangkan. Nah, sir itu, saya ingatkan sebentar ya, mohon izin sekali. Sir itu artinya bacaan pelan, yang kalaupun terdengar, yang dengar itu yang baca. Jadi bukan diperdengarkan kepada makmum. Ya, kadang-kadang ada sebagian imam yang saya amati ingin mempraktekkan sir, tapi ngasih info ke makmum, saya sir. Caranya bagaimana? Dia dekatkan lisannya dengan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kalau diperdengarkan sama aja jahar, Joni. Jadi kalau Anda kasih tahu orang, kedengaran sama orang, itu artinya jahar bukan sir. Karena bedanya sir dengan jahar itu, kalau jahar dikeraskan sampai orang dengar. Kalau sir itu pelan, saking pelannya cuma Anda yang dengar. Ya, kalau di Arab, di Masjidil Haram, memang mic-nya peka banget. Peka. Ya, Anda deham kedengaran. Ya, ini gejolak jiwanya terdengar tuh. Tak. Makanya antum nggak bisa jadi imam di sana, udah gemeteran begini. Jadi kedengaran, jadi saking pekanya mic-nya itu. Makanya ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, sebetulnya untuk dia saja, cuman karena mic-nya peka kedengaran. Nah, di sini nggak usah ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahal namanya. Ya udah aja sir, nggak ada masalah. Ketika Anda sir pun dalilnya ada, praktek kenabinya ada, sah salatnya. Paham ya? Nah, itu poin. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya di sini aja pendapatnya, yang lain tambahan. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, semoga Allah muliakan dan menyayangi beliau. Beliau mengambil pendapat
jalur yang ini, yaqra'uhal musalli wujuban fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Wajib baca bismillahirrahmanirrahim di salat yang jahr subuh, maghrib, isya jahr, di salat sir zuhur, asar. Termasuk sunnah yang berjamaah kalau jahr dibaca jahr. Contohnya apa? Tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, itu dibaca. Awas, ingat konsekuensinya. Ingat konsekuensinya. Kalau sifatnya wajib, berarti kalau nggak dibaca, batal salatnya. Mesti diulang. Mesti. Awas, karena kalau Anda mengambil dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i, mesti konsisten. Jadi kalau Anda baca, kan misalnya saya mau pakai ini, dalil Imam Syafi'i, saya cenderung ke situ. Baca. Anda masih jahr. Kalau baca, kalau jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jahr. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau Anda mazhabnya mengambil Syafi'i, tidak membaca dengan sengaja itu, bukan karena lupa atau yang lain, maka salatnya diulang. Jelas? Termasuk kalau bermakmum di belakang imam, yang imamnya misalnya Maliki. Nggak baca dia, makmum tetap ketika membaca Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Ya, dari fikih Syafi'i yang paling ketat. Jadi begitu imamnya selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai. Amin. Kan suka ada jeda. Maka memberi kesempatan pada makmum baca Al-Fatihah minimal 3 ayat. 3 ayat itu sudah bisa mewakili satu surah. Karena surah terpendek dalam Al-Quran cuma 3 ayat. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Karena itu kata para fuqaha, kalau ada makmum cukup baca sampai ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, atau kalau dari hamdalah maliki yaumiddin, maka dicukupkan baginya bacaan Fatihah itu. Cukup. Paham? Nah, itu mazhab Asy-Syafi'i. Terakhir tambahan waqala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah muliakan beliau, beliau mengambil jalur yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Dibaca. Cuma bacanya sir. Mirip-mirip dengan Al-Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Dan tidak dijaharkan dalam setiap situasi. Jadi sir. Nah, ini di mana setiap tempat dia mempraktekkan itu, atau negara ingin memudahkan masyarakatnya sehingga mengambil salah satu madhab. Misal di Saudi pakai Hambali, ya kan? Di India misalnya menggunakan Hanafi. Ya, di Mesir, Syria pakai Syafi'i misalnya. Ya, Libya pakai Maliki untuk memudahkan. Karena ingin mengambil bagian memudahkan itu, silahkan dipraktekkan, nggak ada masalah. Maka jangan kaget kalau Anda ke Saudi, sir. Ya, kalau Anda ke Libya, nggak ada sama sekali. Kalau Anda ke Mesir, digunakan jahr. Termasuk di Malaysia pakai Syafi'i. Kalau ke Malaysia Syafi'i. Nah, cuma saran saya begini, ini untuk bisa menerapkan toleransi dalam ibadah. Kalau datang ke tempat tertentu yang dia mayoritasnya menerapkan mazhab di situ, maka hormati mazhabnya. Saya pun begitu. Saya kalau ke Malaysia diminta jadi imam. Karena Malaysia Syafi'i, subuh saya kunut. Saya pimpin kunut. Ya. Kalau saya berada di lingkungan misalnya Hambali yang kunutnya nazilah, maka saya tidak kunut subuh. Nazilah saya kunut. Karena memang fikihnya mesti begitu. Kalau datang ke satu tempat, mayoritas di situ menganut misalnya mazhabnya A, maka Anda belajar mazhab itu, bukan membawa mazhab yang baru kemudian merubah yang di situ. Ya, cara berfikirnya mesti beda, karena semua jalur mazhab itu bukan pendapat pribadi, semua dari Nabi, cuma untuk memudahkan menggunakan jalur yang demikian. Paham ya? Kalau paham semua ini, insya Allah memudahkan kita dalam ibadah, karena kita mengerti itu yang disebut dengan fikih. Jelas ya? Kalau sudah masuk ke masalah fuqaha berbeda pendapat, ingat Anda bukan ahli fikih. Jangan ikut-ikutan berbeda pendapat. Paham ya? Nah, dan di situ pun kalau ahli fikih toleran, kita mesti lebih toleran karena mereka yang tahu ilmu mengerti, kita yang belum paham tinggal mengikuti. Jelas sampai sini? Baik. Penutupnya bonus supaya nanti pekan depan kita masuk kemudian langsung ke surah Al-Baqarah. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imam. Apakah makmum baca Al-Fatihah di belakang imam? Nah, ini bagian terakhir yang kadang sering ditanyakan. Saya baca cepat saja ya. Insya Allah. Insya Allah saya tidak akan kemana-mana, fokus ke sini. Jadi bersabar sedikit, kita selesaikan. Nanti pekan depan kita masuk kepada Al-Baqarah. Siap ya? Ya, nggak lama kok, paling 1 jam.
Alhamdulillah. Ya silahkan Bu. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imami? Apakah makmum membaca di belakang imam Al-Fatihah? Ya. Ittafaqal ulama'u ala anna al-ma'muma idza adraka al-imam raki'an fa innahu yahmilu anhu al-qira'ah. Semua ulama sepakat. Ingat, ulama sepakat. Maka yang bukan ulama nggak mungkin beda. Dan jangan bilang terjadi perbedaan pendapat. Itu tandanya Anda belum tahu, ya. Semua ulama sepakat bahwa jika seorang makmum mendapatkan imamnya ruku', takbir imam ruku', maka langsung saja makmumnya ikut ruku'. Dan bacaan imam sudah mengcover bacaannya makmum. Jadi nggak usah baca Al-Fatihah di sini. Ya langsung, begitu imam Anda dapatkan misalnya imam ruku, Allahu Akbar, ruku, subuh nih. Anda pas datang di situ langsung takbir, Allahu Akbar, ruku. Jadi nggak baca Al-Fatihah lagi, langsung ikut ruku. Dan di situ Anda sudah mendapatkan satu rakaat. Karena ruku disebut ruku seakar dengan kata rakaat. Rakaatun. Rak'ah. Dari sini muncul kata ruku. Jadi kalau sudah mendapati imamnya ruku, dapat satu rakaat. Awas. Ini sering dapat di masyarakat praktek yang agak beda. Bedanya apa? Ulama sepakat, dia beda sendiri. Kata ulama berdasar hadis Nabi SAW sahih. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imamu qiraatul ma'mum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Ingat, ikut. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam sujud, Anda masih i'tidal. Imam ruku, Anda sujud. Awas. Jadi begitu imamnya ruku, Anda ikut ruku. Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Dalam kondisi itu, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Jadi kalau tak baca Al-Fatihah pun gak ada masalah. Karena tak terkejar itu. Maka bacaan imam mengcover Anda. Cuma Anda ikut ruku. Langsung dapat satu rakaat. Jadi kalau subuh besok misalnya, qadarullah Anda datang karena kondisi tertentu, langsung imam pas ruku, ikut ruku. Rakaat pertama. Dan kalau imam salam, ikut salam. Karena sudah dapat 2 rakaat. Jadi jangan nambah rakaat lagi. Kecuali kalau nggak dapat ruku. Setelah fase ruku, bukan sebelum. Misal imam sudah i'tidal, maka langsung i'tidal. Cuma tambah 1 rakaat. Jelas? Jadi batasannya apa? Ruku. Tapi jangan coba-coba nunggu imam ruku. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Udah komat tuh, tenang, belum ruku. Nunggu ruku dia. Udah Fatihah kita terlambat, tenang aja, saya tahu dia baca surat apa. Ntar begitu deket tuh, baru kita datang. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini waktunya. Astagfirullah sudah ruku, ya. Allahu Akbar, ruku. Itu dosa. Paham ya? Ini ittafaqal ulama. Li ijma'ihim 'ala suqutil qira'atu anhu bi ruku'il imam, karena mereka ijma'. Jadi ulama sudah ijma' semua. Ijma' itu sepakat semua ulama. Enggak ada beda. Ini tinggal pengetahuan saja. Jadi jangan pakai perasaan, pakai dalil kalau ibadah. Jadi kalau imamnya ruku, rakaat pertama subuh, dapat 1 rakaat tidak? Dapat, langsung diikuti. Jadi takbir langsung ruku. Jadi tidak baca iftitah lagi, tidak baca Al-Fatihah lagi. Di takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Dapat 1 rakaat. Ya, ini semua ulama sepakat. Tapi kalau Anda dapatnya i'tidal, dapatnya ruku, berarti tambah 1 rakaat. Baik. Itu ijma'. Wa amma idza adrakahu qa'iman fa hal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam. Tapi kalau sedang Anda makmum, imamnya masih berdiri, maka apakah bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum sehingga Anda tidak perlu kemudian baca Al-Fatihah lagi atau tetap baca? Di sini setidaknya ada 2 pendapat yang utama. 1, ini terakhir kita baca. فذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. Maka Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad rahimahumullahu taala berpendapat wajib tetap membaca Al-Fatihah. Baik itu salatnya jahar ataupun sir. Paham? Dan saya cenderung kepada yang ini. Tetap dibaca. Ya, saya pribadi cenderung kepada yang ini tetap dibaca. Jadi kalau nanti kita salat bermakmum di belakang imam, imam takbir, kita ikut takbir,
Ya, kemudian dalam sholat sir ataupun jahar tetap dibaca. Kalau sir nggak ada masalah karena kita tinggal baca. Jahar yang bermasalah biasanya. Ya, bermasalahnya apa? Kapan bacanya? Apakah ikut imam setiap kalimat ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jedanya atau setelah waladhdallin. Waladhdallin selesai, amin kita baca. Nah, itu bergantung kepada fikih imamnya. Makanya nanti imam itu perlu belajar fikih imam. Imam tidak cukup hafal Quran saja. Kalau tidak tahu fikih sholat bahaya. Nanti satu saat belajarlah kita ya. Kami ajarkan bagi beberapa yang ikut karantina untuk jadi imam. Nanti kita buka insya Allah kelas untuk imam, untuk khatib supaya belajar. Karena yang laki-laki itu pasti jadi imam. Pasti jadi imam itu. Minimal imam untuk diri sendiri. Diri sendiri di rumah tangga, untuk anak, ya. Untuk ibu antum belum nikah tapi kan punya ibu. Ya, apa enggak bangga orang tua anak jadi imam untuknya? Imam, bismillah. Ya, jangan pikirkan lu saya kan belum rumah tangga Ustaz. Ya, insya Allah sebelum kiamat kurang 2 hari mungkin nanti bisa terjadi. Ya, tapi kan ibu ada, ya kan? Ya, anak adik-adik ada, kakak ada, jadi imam. Belajar fikihnya. Jadi dari mulai berbalik itu kan bukan hanya sekedar mengatakan istau, istaqimu, istau, sudah tahu. Rapatkan saf, luruskan, tidak lihat siapa yang sholat, anak kecil, orang dewasa, orang tua yang nggak bisa berdiri lama, orang transit. Kan suka ada orang transit kan? Masjid-masjid pinggir jalan itu, orang transit, apalagi lagi nunggu perjalanan, mau naik pesawat, bacain Al-Baqarah. Ya, terlambat gitu. Terus dilihat kekuatannya apa dan sebagainya. Termasuk ini, bagi imam itu ada 2 kemungkinan. Bisa Anda dalam sholat-sholat fardu akan lebih baik berikan jeda setiap kalimatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setiap selesai, makmum ikuti. Selesai, makmum ikuti. Atau berikan jeda setelah waladhdallin dengan ukuran jeda membaca sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Biasanya jeda ini diberikan dalam sholat-sholat sunnah yang sifatnya bacaan cepat dan jahar. Seperti tarawih. Tarawih itu boleh pakai hadar. Dia ada hadar, ada mutawasit, ada tiwal. Kalau hadar itu bacaan cepat jadi 2 harakat, 1 detik. 1 detik. Kecuali mad wajib, muttasil. Ya, mad arid disukun 2. Kadang diwasalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia baca cepat, cuman tetap sesuai tajwid. Jadi 2. Biasanya bacaan ini untuk mengejar banyak ayat. Ya, dia jangan sampai bacaan cepat yang dibaca cuma 1 ayat. Karena untuk kejar banyak ayat. Ya, jadi bacaan Al-Fatihah itu bisa setengah menit. Karena dicepatkan, ya dijadikan hadar, itu sah. 2 harakat, 1 detik. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hampir misalnya nggak nyampe 1 menit, masuklah ayatnya diperbanyak, bukan cuma 1. Yasin, Allahu Akbar. Nah, itu salah. Sah memang, cuma keliru. Ya, bisa gini, kalau Anda mengambil yang seperti itu, setelah waladhdallin berikan jeda pada makmum, saya membaca sampai dengan 3 ayat, Ar-Rahmanir-Rahim. Paham? Kalau sholatnya fardu yang seperti maghrib, isya, subuh, berikan jeda setiap bacaannya supaya makmum bisa mengikuti sempurna sampai waladhdallin. Jelas ya? Sebab kalau diikutkan setelah waladhdallin, jedanya lebih pendek nantinya. Baik. Kemudian yang terakhir, wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imami la fi sirriyati wala fil jahriyah. Enggak dibaca di belakang imam itu. Enggak dibaca di belakang imam, cukup mengikuti imamnya saja. Disimak maksudnya. Baik bacaan sir ataupun jahar. Jadi kalau Anda misalnya dalam bacaan jahar khususnya, kalau sir itu enggak enak kalau enggak baca. Ya, kalau jahar itu imam baca bismillah sampai akhir ayat, simak aja. Simak deh. Apa dalilnya? Di antara dalilnya di sini diambil
Istadalla Syafi'iyyah wal Hanabilah bil hadits al mutaqaddim wa huwa qaulu ta'ala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, adapun teman-teman sekalian, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalil jika kita di belakang imam tetap baca Al-Fatihah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, la-nya bisa menjadi nafyi bahkan naqsi. Nafyi itu ditolak, enggak sah. Jadi kalau sengaja enggak baca Al-Fatihah, itu enggak sah, mesti diulang. Paham? Ya, mesti ikut. Sedangkan Abu Hanifah, wa ammal imamu Abu Hanifah faqad mana'a min al-qira'ati khalfa al-imam mutlaqan amalan bil ayatil karimah wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. Al-A'raf ayat 204. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan jangan baca baik Al-Fatihah ataupun surat. Karena apa? Karena ada dalil dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 204, jika dibacakan Al-Quran wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan, simak, dengarkan. Ya simak aja, simak, ikuti kemana ayatnya, pahami dengan baik, ikut. Itu sudah masuk dalam kategori mengikuti imam. Serta hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Maka jangan kaget kalau misalnya Anda sholat di mazhab Hanafi di India, di Pakistan, sebagian di Cina atau pecahan Soviet, itu makmumnya diam aja, diam gitu. Ya, nggak kelihatan komat kamit misalnya kan, nggak kelihatan bergerak. Ya salah Anda juga, ngapain ngeliatin orang kan? Baik. Terus dia diam, terus ruku, sujud, terus salam. Itu cuma bacaan surat, sedangkan bacaan doa tetap baca. Jadi bukan diam semua. Allahu Akbar. Tidak. Salat bukan pantomin, ya. Jadi kalau doa tetap baca. Doa baca, takbir baca, cuma saat Fatihah dengan surah dia menyimak karena ada ayat khusus tentang itu. Dua-duanya itu tersambung dengan dalil-dalil yang kuat yang dipahami setiap yang condong kepadanya. Cuma kalau Anda tanya saya, Ustadz ngamalkan yang mana? Saya ngamalkan pendapat yang pertama, yaitu tetap membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Paham? Nah, cukup dulu sampai di sini dan selesai memang bacaan kita sampai di sini. Jadi kita selesai tentang Al-Fatihah, ya. Sebetulnya ada satu tambahan bab bonus Al-Fatihah itu tentang bagaimana Al-Fatihah bisa digunakan sebagai ruqyah. Ya. Cuma nantilah kalau kita waktunya ada cukup, misalnya kita tambahkan sedikit baru masuk Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.